Di sebuah kampung pinggiran kota, berdiri sebuah rumah gedong bertingkat 2 yang sangat megah. Pemiliknya adalah Pak Broto, seorang juragan tanah yang terkenal kaya raya, namun memiliki hati yang keras. Tepat di samping tembok tinggi rumah Pak Broto, terdapat sebuah surau tua yang terbuat dari kayu lapuk. Di sanalah Mbah Yasin, seorang guru ngaji tua yang matanya sudah buta, mengabdikan sisa hidupnya untuk mengajar anak-anak kampung membaca Al-Quran tanpa bayaran sepeser pun. Sore itu, Pak Broto sedang sibuk menghitung tumpukan uang hasil penjualan tanah di teras rumahnya. Namun, konsentrasinya terganggu. Suara lantunan alif bata dari anak-anak di surau sebelah terdengar riuh rendah. Bagi telinga orang beriman, itu adalah suara surga. Tapi bagi Pak Broto, itu adalah polusi suara yang mengganggu bisnisnya. Dengan wajah merah padam, Pak Broto bangkit. Ia melangkah lebar menuju surau dengan amarah yang meluap. Sesampainya di sana, ia langsung menghardik anak-anak kecil yang ketakutan. Mbah Yasin, yang sedang duduk bersila, langsung berdiri sambil memegang tongkat, mencoba menenangkan suasana dengan suara lembutnya. "Ada apa, Pak Broto? Maaf, kalau anak-anak terlalu semangat mengaji," ucap Mbah Yasin santun. Pak Broto tidak peduli. Ia menunjuk-nunjuk wajah Mbah Yasin yang buta itu. "Hei, Mbah, bisa diam tidak? Kalian ini cuma bikin pusing. Siang malam, ribut baca doa. Emangnya doa kalian bisa bikin kaya? Lihat saya jarang ke masjid, saya tidak pernah mengaji, tapi uang saya banyak. Harta saya di mana-mana." Mbah Yasin tersenyum getir. "Tetap sabar, Pak Broto. Rezeki itu bukan cuma uang, ketenangan hati juga rezeki." "Alah, omong kosong orang miskin," potong Pak Broto kasar. Saat Pak Broto hendak pergi, matanya tertuju pada sandal jepit kusam milik Mbah Yasin di batas suci surau. Dengan penuh penghinaan, Pak Broto meludah tepat di atas sandal sang guru ngaji itu. "Cuy, itu tempat yang pantas buat orang yang kerjanya cuma mimpi masuk surga, tapi nyusahin orang kaya." Pak Broto berlalu dengan angkuh, meninggalkan Mbah Yasin yang meraba-raba sandalnya yang basah oleh air liur penghinaan. Sahabat, sungguh berat dosa menghina ulama dan guru. Sebelum kita melihat azab apa yang menanti Pak Broto, mari dukung channel ini dengan menekan tombol like. Saya doakan bagi sahabat yang sudah like, semoga Allah memuliakan derajat kita di dunia dan akhirat, serta dijauhkan dari sifat sombong. Amin. Mbah Yasin tahu sandalnya diludahi. Namun, orang tua yang hatinya seluas samudra itu tidak marah. Dengan tangan rentanya, ia meraba keran air wudhu, lalu membasuh sandalnya sambil beristighfar. "Ya Allah, ampunilah Pak Broto. Sesungguhnya dia tidak tahu." Doa Mbah Yasin lirih, tidak ada dendam, hanya ada belas kasih. Sementara itu, Pak Broto pulang ke rumah gedongnya dengan perasaan puas. Ia merasa menang. Malam pun tiba. Pak Broto tidur nyenyak di kasur empuknya, memeluk anak semata wayangnya, Rio, yang baru berusia 8 tahun. Rio adalah segalanya bagi Pak Broto, pewaris tunggal kerajaan bisnisnya. Tepat tengah malam, keheningan rumah mewah itu pecah, bukan oleh suara maling, melainkan oleh teriakan histeris dari kamar Rio. Pak Broto dan istrinya terbangun kaget. Mereka berlari ke kamar sang anak. Apa yang mereka lihat membuat darah mereka berdesir hebat. Rio sedang berdiri di atas tempat tidur. Matanya melotot, nyaris keluar, menatap kosong ke arah langit-langit kamar. Tubuh kecilnya kejang-kejang kaku. Yang paling mengerikan, Rio tertawa terkekeh-kekeh. Tapi suaranya bukan suara anak kecil. Suaranya berat, parau, dan menakutkan, seperti suara kakek-kakek yang marah. "Rio, nak, kamu kenapa?" teriak istri Pak Broto histeris. Pak Broto mencoba memeluk anaknya, tapi Rio yang tubuhnya kecil itu tiba-tiba memiliki tenaga yang sangat kuat. Ia menghempaskan tangan ayahnya hingga Pak Broto terpelanting menabrak lemari. "Jangan sentuh aku!" Rio berteriak, tapi menggunakan bahasa asing yang aneh, terdengar seperti bahasa kuno yang mengerikan. "Aku akan ambil nyawa anak ini sebagai ganti sakit hatiku." Lampu kamar berkedip-kedip sendiri. Hawa di dalam kamar mendadak dingin menusuk tulang. Pak Broto, juragan tanah yang ditakuti di kampung,
kini gemetar ketakutan di sudut kamar. Ia sadar, ini bukan penyakit biasa. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Kepanikan melanda rumah Pak Broto. Malam itu juga, ia memanggil dokter terbaik di kota. Dokter datang, memeriksa Rio yang harus diikat di tempat tidur karena terus mengamuk. Namun, setelah diperiksa, dokter menggelengkan kepala bingung. Secara medis, anak bapak sehat, jantung normal, otak normal, tidak ada demam. Saya tidak tahu ini penyakit apa, kata dokter itu, lalu pamit pulang karena ketakutan melihat tatapan mata Rio. Tidak puas dengan medis, Pak Broto mengambil jalan pintas. Ia menelepon seorang dukun terkenal yang konon sakti mandraguna. Berapapun biayanya saya bayar. Sembuhkan anak saya, teriak Pak Broto di telepon. Sang dukun datang membawa kemenyan dan keris. Dengan sombong, dukun itu mulai membaca mantra-mantra di depan Rio. Pak Broto berharap uangnya bisa menyelesaikan masalah ini seperti biasanya. Namun, saat asap kemenyan mengepul, Rio justru tertawa semakin keras. Hahaha, kau bawa penipu ini ke hadapanku? Suara iblis di dalam tubuh Rio mengejek. Tiba-tiba, Rio meludah tepat ke wajah sang dukun. Dan anehnya, dukun itu langsung terpental ke belakang seolah ditendang oleh kekuatan tak kasat mata. Dukun itu muntah darah, lalu lari terbirit-birit meninggalkan rumah Pak Broto tanpa pamit. Pak Broto terduduk lemas di lantai. Uangnya yang miliaran rupiah tidak ada gunanya. Dokter angkat tangan, dukun lari ketakutan. Sementara itu, Rio mulai menyakiti dirinya sendiri. Ia membenturkan kepalanya ke tembok berkali-kali sampai berdarah. Istri Pak Broto menangis histeris. Pak, lakukan sesuatu Pak. Rio bisa mati. Di tengah keputusasaan itu, pembantu rumah tangga mereka, Pak Ujang, memberanikan diri mendekat. Juragan, maaf kalau saya lancang. Tapi sepertinya ini bukan penyakit sembarangan. Setahu saya, di kampung ini cuma ada satu orang yang doanya mustajab dan ditakuti makhluk halus. Siapa? Panggil sekarang, bentak Pak Broto. Pak Ujang menunduk takut. Mbah Yasin, juragan, guru ngaji di sebelah rumah. Nama itu seperti petir yang menyambar telinga Pak Broto. Mbah Yasin, orang tua buta yang kemarin ia hina, orang yang sandalnya ia ludahi. Gengsi Pak Broto meronta. Bagaimana mungkin ia meminta tolong pada orang yang ia anggap sampah? Rio semakin parah. Ia mulai mencekik lehernya sendiri. Wajahnya membiru. Istri Pak Broto berteriak, Pak, buang gengsimu. Anak kita mau mati. Kalau Bapak nggak mau panggil Mbah Yasin, biar ibu yang kesana. Melihat nyawa anaknya di ujung tanduk, runtuhlah sudah kesombongan Pak Broto. Dengan kaki gemetar dan air mata yang mulai menetes, ia berlari keluar rumah. Ia menyeberang ke surau sebelah yang gelap dan sepi. Pak Broto menggedor pintu bilik kecil di belakang surau. Mbah Yasin membuka pintu dengan tongkatnya. Wajahnya tenang, seolah sudah tahu siapa yang datang. Mbah, tolong saya Mbah. Pak Broto menangis. Suaranya parau. Anak saya, Rio dia kesurupan Mbah. Tolong Mbah. Mbah Yasin tidak bertanya banyak. Ia tidak mengungkit kejadian kemarin sore. Ia tidak berkata, rasain lo, atau makanya jangan sombong. Tidak. Orang tua itu hanya mengangguk pelan. Mari kita tengok, Pak Broto. Semoga Allah memberi kesembuhan, kata Mbah Yasin lembut. Pak Broto menuntun Mbah Yasin yang buta itu menuju rumah gedongnya. Pemandangan itu membuat para tetangga yang mengintip tertegun. Juragan sombong itu kini menuntun tangan guru ngaji miskin, layaknya seorang pelayan. Sesampainya di kamar, hawa jahat terasa sangat pekat. Namun, begitu Mbah Yasin melangkahkan kakinya masuk sambil mengucapkan basmalah, Rio yang tadinya mengamuk tiba-tiba terdiam. Tubuhnya kaku, matanya menatap Mbah Yasin dengan ketakutan luar biasa. Makhluk di dalam tubuh Rio mengenali cahaya yang dipancarkan oleh ahli ibadah itu. Mbah Yasin tidak membawa keris, tidak membawa kemenyan. Ia hanya meminta segelas air putih. Mbah Yasin duduk di tepi ranjang, mulutnya komat-kamit membaca surat Al-Fatihah dan ayat kursi dengan tartil yang sangat indah. Suaranya merdu, menggetarkan hati siapa saja yang mendengar. Setelah selesai, Mbah Yasin meniup ke dalam gelas air putih itu. Minumkan ke anaknya Pak,
perintah Mbah Yasin. Dengan tangan gemetar, Pak Broto meminumkan air yang sudah bercampur doa dan keberkahan guru ngaji itu ke mulut Rio. Reaksinya instan. Rio muntah hebat. Cairan hitam pekat keluar dari mulutnya. Setelah itu, Rio lemas dan jatuh tertidur. Napasnya kembali teratur. Hawa dingin di kamar itu lenyap seketika. Berganti kehangatan, Rio sadar. Rio membuka matanya perlahan. "Ayah? Ibu? Kok rame banget?" tanyanya polos, seolah tidak terjadi apa-apa. Tangis haru pecah di ruangan itu. Istri Pak Broto memeluk anaknya erat-erat. Pak Broto, yang menyaksikan keajaiban itu di depan mata kepalanya sendiri, terpaku. Ia melihat ke arah Mbah Yasin yang duduk tenang di sudut, tersenyum ikhlas tanpa mengharap pujian. Hati batu Pak Broto hancur lebur saat itu juga. Ia teringat kejadian kemarin sore, mulutnya yang menghina doa Mbah Yasin, mulutnya yang meludahi sandal Mbah Yasin. Ternyata, orang yang ia hina, itulah yang Allah jadikan perantara kesembuhan anaknya. Doa yang ia anggap gak guna, itulah yang menyelamatkan nyawa pewarisnya saat uang miliaran tidak berdaya. Pak Broto merangkak mendekati Mbah Yasin di hadapan istri dan pembantunya. Juragan sombong itu bersujud mencium kaki Mbah Yasin yang kusam. "Ampun, Mbah. Ampun." Pak Broto meraung menangis seperti anak kecil. "Saya berdosa, Mbah. Saya sombong. Saya hina, Mbah. Padahal Mbah yang selamatkan anak saya. Maafkan saya, Mbah." Mbah Yasin meraba bahu Pak Broto, lalu mengangkatnya untuk duduk. "Bangun, Pak Broto. Jangan sujud pada manusia, haram hukumnya. Sujudlah pada Allah," kata Mbah Yasin bijak. "Saya sudah memaafkan Bapak sejak kemarin. Kejadian ini teguran sayang dari Allah, supaya Pak Broto ingat jalan pulang." Malam itu menjadi titik balik kehidupan Pak Broto. Ia merenovasi surau Mbah Yasin menjadi masjid yang megah. Ia tidak lagi terganggu dengan suara pengajian. Malah kini ia yang paling depan, duduk mendengarkan Mbah Yasin mengajar, belajar mengeja alif bata. Meski usianya sudah tua, Pak Broto sadar, setinggi apapun harta menumpuk, ia tidak ada harganya dibandingkan setetes keberkahan ilmu dari seorang ulama yang ikhlas. Sahabat, kisah Pak Broto dan Mbah Yasin adalah pelajaran mahal bagi kita. Jangan pernah sekali-kali merendahkan guru, ustadz, atau ulama, semiskin apapun penampilan mereka. Daging ulama itu beracun. Siapa yang menyakitinya akan dibalas Allah dengan pedih, dan siapa yang memuliakannya akan mendapat keberkahan hidup. Jika kisah ini menyentuh hati sahabat, mari kita dukung channel ini untuk terus menyebarkan syiar kebaikan. Tekan tombol like dan subscribe sekarang juga, dan tuliskan di kolom komentar, "Muliakan guru." Saya doakan dengan tulus bagi sahabat yang sudah like, subscribe, dan berkomentar positif. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita kepada guru-guru kita, memberkahi ilmu kita, dan menjadikan anak keturunan kita orang-orang yang soleh dan solehah. Amin ya robbal alamin. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di kisah penuh hikmah berikutnya.